Bab 3151 Kesempatan untuk menghasilkan banyak uang telah datang. Berbeda dengan reaksi Luo Bingyan sebelumnya, meskipun Shen Qiu bersemangat, pipinya masih merah seolah-olah darah hendak menetes keluar. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepatlah. Wah. Ye Bufan lalu tersadar dan menarik tangannya. Yah, sebenarnya kamu salah menaruhnya. Ini bukan tempat untuk pijat dalam situasimu. Dengan baik, pipi Shen Qiu memerah dan dia hanya menutup matanya. Di mana itu? Cepatlah. Ye Bufan menelan ludah, menjilat bibirnya yang kering, lalu mengulurkan tangan dan menekan tangannya di perut bagian bawah wanita itu. Dia memaksa dirinya untuk memfokuskan pikirannya dan tidak merasakan sensasi indah yang ditimbulkan oleh telapak tangannya, lalu melewatkan energi sejati yang kacau itu. Penyakit yang tadinya tidak dianggap terlalu sulit, sesungguhnya tidak sulit baginya. Sekitar setengah jam kemudian, dantian yang telah disuntik dengan esensi sejati yang dikaitkan dengan es mulai mendidih, dan esensi abadi melonjak ke anggota tubuh dan tulang seperti air pasang, mengalir ke setiap meridian. Ye Bufan menarik tangan kanannya dan melangkah ke samping. Aura di tubuh Shen Qiu dengan cepat naik ke atas. Dalam sekejap mata, dia menerobos puncak Xuanxian dan melangkah ke ranah Daixian. Meski ini tampaknya hanya terobosan di alam kecil, bagi seorang abadi, ini sama saja dengan menyeberangi jurang. Tidak peduli seberapa kuat puncak Xuanxian, ia masih termasuk dalam kategori Earthly Immortal, sementara Daixian telah resmi memasuki jajaran Heavenly Immortal. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya, dan kultivasi mereka juga sangat berbeda. Adik Ye, terima kasih. Mulai sekarang, aku milikmu. Wajah Shen Qiu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melirik Ye Bufan dengan genit, lalu bergegas keluar ruangan. Di langit luar, awan petir tiba seperti yang diharapkan, dan terobosan dalam kultivasi akan segera mengarah pada baptisan kesengsaraan guntur. Sekte Pedang Liu Guang naik ke atap, dan Luo Bingyan berdiri di sana. Meskipun pakaiannya robek dan ada bekas darah di sudut mulutnya, dia tampak sedikit acak-acakan. Namun pada saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi Dewa Yi Agung dan baru saja selamat dari kesengsaraan 69 hari. Orang-orang di sekelilingnya bersorak dan bertepuk tangan kepadanya karena berhasil mengatasi cobaan itu. Namun, pada saat ini, awan petir yang baru saja menghilang kembali mengembun, dan kemudian sosok merah menyala muncul di teras. Sosok itu adalah Shen Qiu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa mengatasi kesengsaraan satu demi satu? Apakah barang ini bisa dijual grosir? Semua orang di sekitar terkejut. Luo Bingyan menoleh tajam dan bertanya, kenapa kamu? Kenapa bukan aku? Apakah hanya kamu yang bisa berlatih kultivasi ganda dengannya, tapi bukan aku? Shen Qiu dan orang lain telah berselisih selama bertahun-tahun, jadi tentu saja mereka tidak akan bersikap baik. Mereka berkata dengan provokatif. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia baru saja mengatakan padaku bahwa es sepertimu tidak punya rasa, dan akulah wanita sejati. Petik 2. Luo Bingyan mendengus dingin dan berbalik. Shen Qiu berteriak dari belakang, sudah kubilang, dia milikku. Jangan pernah berpikir untuk merebut pria lain dariku di masa depan. Tubuh Luo Bingyan berhenti sebentar, lalu dia bergegas pergi. Dia tidak bereaksi terlalu banyak, tetapi para penonton langsung terkejut. Sebagai perbandingan, kesengsaraan guntur yang sudah ada di atas kepala mereka tidak ada apa-apanya. Berita ini bahkan lebih mengejutkan bagi semua orang. Apa yang terjadi? Mungkinkah dua bunga sekte pedang Liu Guang kita tersangkut di tumpukan kotoran sapi? Itu tidak mungkin. Di antara orang-orang sekte pedang Liu Guang kita, siapa yang layak untuk Peri Luo dan Peri Shen? Ya ampun, apa yang kulihat? Ada sepasang telapak tangan pria di dada Peri Luo. Sialan, ada juga di perut Peri Shen, Dewi. Orang-orang di sekitar saling berbicara, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada pula yang menangis. Pada saat ini, Shen Qiu sudah menghadapi malapetaka guntur dan tidak punya waktu untuk memedulikan reaksi orang lain. Ye Bufan duduk di dalam ruangan, membantu kedua wanita itu menerobos kemacetan satu demi satu, tetapi dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Setelah tiba di negeri dongeng,
makhluk abadi lainnya terlebih dahulu menerobos dan kemudian mengatasi kesengsaraan. Saya justru sebaliknya. Saya menarik malapetaka guntur sebelum saya menerobos. Tetapi malapetaka itu segera surut setelah saya menerobos. Mungkinkah ini adalah perawatan khusus untuk malapetaka guntur yang memusnahkan? Tepat saat dia tengah asyik melamun, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya dan menepuk pundaknya. Kakak, apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Bufan terkejut. Sial, karena tingkat kultivasinya yang rendah, dia tidak memiliki hak asasi manusia. Siapapun dapat memasuki kamarnya sesuka hati. Terlebih lagi, dia terkejut ketika mendengar suara wanita lain. Saat menoleh ke belakang, dia melihat Xiaodi berdiri di belakangnya dengan senyum di wajahnya. Ye Bufan mundur 2 langkah dengan gugup, apa yang akan kamu lakukan? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Xiaodi terkikik dan berkata, aku belum sarapan, apakah ada yang enak? Oh, setelah memastikan bahwa gadis kecil itu tidak mencarinya untuk berlatih kultivasi ganda, Ye Bufan langsung menjadi sangat rileks. Namun, saya sedang tidak ingin memanggang daging pagi-pagi sekali, jadi saya berikan saja 2 potong roti dan sebotol jus. Apa ini? Gadis kecil itu menggigit roti itu, dan mata indahnya langsung berbinar. Enak sekali, benar-benar enak. Akhirnya, dia menyesap jus itu lagi dan berkata, oh, air jenis apa ini? Rasanya sangat lezat. Di dunia peri, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Energi setiap orang terfokus pada kultivasi, jadi pola makannya sangat biasa, pada dasarnya asalkan matang dan bisa dimakan, itu bahkan lebih buruk dari dunia kultivasi. Oleh karena itu, gadis kecil itu mencicipi sari roti itu dan menganggapnya begitu lezat. Bahasa Indonesia, saudaraku, aku punya 2 berita untuk disampaikan kepadamu, 1 berita baik dan 1 berita buruk. Mana yang ingin kamu dengar terlebih dahulu? Ye Bufan duduk di sebelahnya, tentu saja, saya akan mendengarkan kabar baik terlebih dahulu. Gadis kecil itu mengangguk sambil tampak gembira, kabar baik, kita akan menjadi kaya. Ye Bufan sedikit terkejut, apa maksudmu dengan itu? Gadis kecil itu meneguk jus dengan gembira, kakak, tahukah kamu siapa pria paling populer di sekte pedang Liu Guang kita? Tidak tahu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan sebotol yogurt dan mulai meminumnya. Itu kamu. Gadis kecil itu berkata dengan gembira, sekarang kamu adalah pria paling populer di seluruh sekte kami. Banyak sekali peri wanita yang ingin menjadi pasangan Taomu dan berlatih kultivasi ganda bersama. Engah, yogurt yang baru saja dimasukkan Ye Bufan ke dalam mulutnya tiba-tiba keluar. Tidak heran dia begitu terkejut, berita ini benar-benar mengerikan. Kedua wanita tadi sudah kehabisan tenaga. Kalau masih ada lagi, akibatnya tidak akan terbayangkan. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu bercanda? Apa ini? Kelihatannya lezat. Gadis kecil itu tidak membencinya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil yogurt Ye Bufan dan menyesapnya. Tentu saja aku tidak bercanda, aku serius. Ye Bufan menelan ludah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ini terjadi? Gadis kecil itu meminum yogurt itu dengan ekspresi senang, karena sekarang semua orang tahu bahwa berlatih kultivasi ganda denganmu dapat meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Feng Ziwu memasuki alam dewa sejati hanya dalam waktu setengah bulan karena dia adalah rekan kultivasi gandamu. Siapa yang bilang? Ini Paman Ji, Master Puncak. Gadis kecil itu berkata, apakah kamu belum tahu? Master Puncak Ji telah mengeluarkan perintah bahwa mulai sekarang, setiap murid perempuan dari puncak ke-9 dapat menjadi pasangan Taomu tanpa batasan apapun. Guru Puncak, Ye Bufan terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang jujur ini akan melakukan hal seperti itu. Tidak heran 2 wanita datang kepada saya pagi-pagi untuk berlatih kultivasi ganda. Ternyata ini alasannya. Xiaodi gembira, kakak. Kesempatan kita untuk menghasilkan banyak uang telah tiba. Bab 3152, Mucikari. Ye Bufan, yang masih 1 kepala dan 2 lebih tua, sama sekali tidak mengerti maksudnya, dan tanpa sadar bertanya, apa yang membuatmu kaya? Dari mana uang itu berasal? Wajah gadis kecil itu memerah karena kegembiraan,
dan dia meminum yogurt di tangannya dalam satu tarikan napas. Bukankah ini sudah jelas? Ada 15.000 wanita abadi. Bahkan jika hanya sepertiga yang datang kepadamu untuk budidaya ganda, itu masih 5.000 penuh. Bukankah terlalu berlebihan menerima 100.000 kristal abadi tingkat rendah darinya sendirian? Total 5.000 ini adalah, itu. Meskipun Xiaodi rakus akan uang, dia jelas belum menerima wajib belajar 9 tahun. Setelah lama menghitung, saya masih belum mendapatkan hasil akhirnya. Pada akhirnya, saya hanya melambaikan tangan kecil saya dan berkata, singkatnya, banyak. Kita berdua tidak bisa menggunakan semuanya dalam hidup kita. Ye Bufan segera merasa seolah-olah 10.000 kuda jerami sedang berlari di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Gadis kecil ini mencoba menjadi mucikari. Dengan 5.000 periwanita yang berlatih kultivasi ganda, apakah Anda meminta diri Anda membuka pintu untuk menerima tamu? Melihat ekspresi serius gadis kecil itu, dia sangat marah hingga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Biarpun aku dan aku sama-sama berlatih bersama untuk mengumpulkan uang, apa hubungannya denganmu? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Aku bisa menjadi perantaramu. Xiaodi berkata, kalau begitu kamu akan sangat sibuk, bagaimana kamu bisa punya waktu untuk mengurus ini? Saya bisa mengurusnya untuk Anda dan merekrut orang untuk mengumpulkan uang untuk Anda. Anda hanya perlu serius dalam berkultivasi ganda. Saya tidak ingin banyak. Mari kita berbagi setengah dari kantor pusat dengan setiap orang, bukan? Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, silakan lakukan apapun yang perlu kamu lakukan. Saudaraku, jangan seperti ini. Kamu tidak bisa menggunakan uang sebanyak itu sendirian. Kita berdua baik-baik saja. Kalau tidak, kita bisa menghabiskan 4 atau 6 atau 3 atau 7. Ye Bufan sangat marah padanya, makan cepat, segera pergi setelah makan, dan jangan kembali lagi jika tidak ada pekerjaan. Xiaodi memutar matanya, ngomong-ngomong, kakak, aku tidak mendapatkan uangmu secara cuma-cuma, aku juga bisa menjadi pengawalmu. Ye Bufan memelototinya, tidak perlu, saya tidak punya musuh. Mengapa saya membutuhkan pengawal? Gadis kecil itu terkikik dan berkata, tidak ada musuh. Itu dulu, tapi sekarang kamu punya banyak musuh. Setidaknya 15.000. Ye Bufan berkata dengan kaget, apa maksudmu? Ini adalah kabar buruk yang ingin saya sampaikan. Anda sekarang telah menjadi pria paling populer di antara wanita abadi di seluruh sekte. Begitu banyak wanita abadi yang ingin berlatih kultivasi ganda dengan Anda. Apakah menurut Anda tentang psikologi peri laki-laki? Akankah itu? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Akankah mereka membencimu? Apakah kamu ingin menamparmu sampai mati? Tidak diragukan lagi, itu pasti terjadi. Jadi Anda sekarang adalah musuh publik. Petik 2. Saya, Ye Bufan terdiam beberapa saat. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Saya hanya tidur sebentar, dan ketika saya bangun, seluruh dunia berubah. Akhirnya, dia berkata dengan marah, apa masalahnya? Saya akan tetap berada di balik pintu tertutup mulai sekarang, selama saya tidak melakukan kontak dengan peri wanita itu. Sudah terlambat, sekarang sudah terlambat. Xiaodi tersenyum sangat bahagia, dengan ekspresi sombong di wajahnya. Kamu baru saja membina 2 wanita, tahukah kamu siapa mereka? Mereka adalah 2 peri wanita paling populer di seluruh sekte, yang dikenal sebagai Liu Guang Suangjiao. Luo Bingyan tak tertandingi dalam sikap dingin dan kecantikannya. Meskipun dia tidak pernah menunjukkan kepura-puraan terhadap pria abadi, banyak orang yang masih terobsesi dengannya. Shen Qiyun bahkan lebih seksi dan penuh gairah. Dia adalah kekasih impian di hati pria abadi yang tak terhitung jumlahnya. Anda baru saja berlatih kultivasi ganda dengan 2 orang ini, yang hampir setara dengan menyinggung semua pria abadi di seluruh sekte. Tidak peduli apa yang Anda lakukan saat ini, apakah Anda terus berlatih kultivasi ganda dengan wanita abadi lainnya, Anda sudah menjadi musuh seluruh sekte. Petik 2. Tidak, saya benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya membantu mereka mengobati penyakitnya dan kemudian membuat terobosan. Tidak ada kultivasi ganda di antara kita, atau apapun. Petik 2.
Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Atau apakah orang-orang di luar itu mempercayainya? Saat Luo Bingyan keluar tadi, ada 2 sidik jari di dadanya. Shen Qiyun juga memilikinya, bukankah itu ada hubungannya denganmu? Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan meringis di wajahnya. Dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas, dan tidak ada yang bisa mendengarkan penjelasannya. Dia berpikir sejenak dan berkata, sekte tidak akan peduli dengan hal semacam ini, kan? Mengapa sekte ini peduli? Harta karun sepertimu sama seperti Biksu Tang. Semakin banyak murid perempuan yang kamu promosikan, semakin baik. Ye Bufan berkata, bukan itu yang saya bicarakan, tapi murid laki-laki itu. Sekte tidak akan mengabaikan mereka, kan? Kamu merampok wanita orang lain, dan mereka ingin membalas dendam padamu. Mengapa sekte harus peduli? Ye Bufan terdiam beberapa saat, bukankah kita punya aturan? Ada aturan sekte. Kuncinya adalah kamu telah menyebabkan terlalu banyak masalah kali ini. Xiao Di memandangnya sambil tersenyum. Luo Bingyan dan Shen Qiyun dapat dikatakan sebagai dewi semua orang, termasuk Balai Penegakan Hukum. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Murid-murid, apakah menurut Anda mereka akan membantu Anda? Saya kira selama saya tidak membunuhnya, mereka mungkin berpura-pura tidak bisa melihatnya. Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan terdiam beberapa saat. Jika dia tahu bahwa dia akan dipukuli sampai mati seperti ini, dia tidak akan membantu kedua orang itu menerobos. Dia bertanya dengan sedih, dari mana asal kedua wanita ini? Kenapa mereka begitu populer? Kamu sudah lama berada di sini dan kamu bahkan tidak mengenal mereka. Aku benar-benar ingin tahu apakah kamu laki-laki. Xiao Di mengerutkan bibirnya dan menatapnya, memasang ekspresi jijik. Mereka adalah salah satu dari 2 murid paling menonjol di sekte ini. Keduanya memiliki talenta bintang 7. Bahasa Indonesia, Luo Bingyan adalah murid langsung dari Master Puncak pertama, dan Shen Qiyu adalah murid langsung dari Master Puncak kedua. Mereka memiliki gaya yang berbeda-beda, namun keduanya memiliki paras yang memukau, dan secara pribadi disebut, si cantik Suangguang, oleh para dewa pria tersebut. Namun, keduanya selalu tidak menyukai satu sama lain dan tidak cocok. Namun, kekuatan mereka sangat mirip, dan tidak ada pemenang yang jelas dalam banyak kompetisi. Kecepatan peningkatan keduanya hampir sama. Petik 2. Ye Bufan berkata, karena mereka berdua sangat hebat, mengapa mereka datang kepadaku? Apakah hanya untuk meningkatkan kultivasi mereka? Ini juga keraguan dalam benaknya. Berbicara secara logis, bahkan jika orang abadi itu ingin meningkatkan dirinya, dia tidak bisa datang kepadanya untuk berlatih kultivasi ganda di depan umum. Bagaimanapun juga, wajah sangat penting bagi seorang wanita. Xiao Di menghela napas, ceritanya panjang. Konon, alasan kedua orang itu meningkatkan kultivasi mereka dengan gila-gilaan adalah untuk membalas dendam. Aku tidak yakin apa balas dendam spesifiknya. Kompetisi untuk memilih murid pribadi bagi pemimpin sekte akan segera dimulai. Siapapun yang menjadi murid pribadi akan mengalami kemajuan besar dalam kultivasi dan bahkan mungkin menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte Pedang Liu Guang di masa mendatang. Mungkin karena itulah mereka rela mengorbankan kepolosannya dan datang kepadamu. Petik 2. Ye Bufan menghela napas. Tampaknya semua masalah itu disebabkan oleh kebencian. Hal ini paling jelas terlihat pada Luo Bingyan. Alasan mengapa hatinya tersumbat pasti terkait dengan kebencian di hatinya. Tiba-tiba dia mendapat ide dan menyadari masalah serius. Mereka berdua datang kepadaku untuk mengikuti kompetisi pengajaran pribadi Master Sekte, dan kini aku telah membantu mereka menerobos puncak Xuanxian dan memasuki ranah Daixian. Dia telah berjanji pada Hua Bingyu sebelumnya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi murid pribadi Master Sekte. Dengan cara seperti ini, bukankah seperti menciptakan 2 lawan yang kuat untuk diri Anda sendiri dari udara? Bab 3153, menjual seni tapi bukan tubuhmu. Setelah Xiao Di selesai berbicara, dia menatapnya dengan penuh minat, bagaimana kalau bekerja sama denganku? Kita tidak hanya bisa berbagi uang, tapi aku juga bisa melindungimu. Setelah mengatakan ini,
Seolah-olah dia takut Ye Bufan tidak akan setuju. Dia menunjukkan senyum seperti rubah kecil dan terus membujuknya, apa yang perlu diributkan. Meskipun murid perempuan Sekte Pedang Liu Guang tidak secantik Luo Bingyan dan Shen Qiyun, mereka semua cantik. Tidaklah merugikan bagi seorang pria dewasa untuk berlatih kultivasi ganda dengan mereka. Jika saya jadi Anda, saya pasti tidak akan menolak hal baik seperti itu yang datang ke rumah saya. Petik 2. Ye Bufan memutar matanya ke arahnya. Setelah semua pembicaraan, gadis kecil ini masih ingin dia membuka pintu dan menerima tamu. Saya menjual karya seni saya, tetapi bukan tubuh saya. Hal semacam ini sama sekali tidak dapat diterima. Aduh, kamu keras kepala sekali. Lupakan saja, kamu hanya bisa berharap yang terbaik. Saat gadis kecil itu memasukkan potongan roti terakhir ke dalam mulutnya, pada saat itu, suara gemuruh bagaikan tsunami tiba-tiba datang dari luar pintu. Ye Bufan, keluarlah. Apakah kamu datang secepat ini? Tahukah kamu ada berapa jumlah mereka? Apa tingkat kultivasi orang terkuat? Ye Bufan awalnya ingin mendapatkan beberapa informasi yang lebih berguna dari Xiaodi, tetapi tidak ada gerakan setelah dia selesai berbicara. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa gadis kecil itu telah menyelinap pergi tanpa dia sadari. Rubah kecil ini selalu berlari sangat cepat. Ye Bufan terdiam beberapa saat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena masalahnya sudah datang, dia hanya bisa menghadapinya sendiri. Dia keluar dan terkejut melihat halaman rumahnya sudah dikelilingi lautan manusia. Menatap sekeliling, ada orang di mana-mana, baik di langit maupun di tanah, dan mereka semua laki-laki. Tingkat kultivasi orang-orang ini bervariasi, beberapa di antaranya adalah makhluk abadi yang virtual, dan beberapa bahkan telah mencapai tingkat keabadian yang mendalam, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan. Mereka semua melotot ke arahnya. Jika tatapan bisa membunuh, dia mungkin sudah mati sekarang tanpa meninggalkan jejak. Apakah banyak yang datang? Ye Bufan melihat sekelilingnya dan melihat jumlah orang yang mengelilinginya sedikitnya 8.000 orang, jauh lebih banyak dari yang ia duga. Yang paling penting, hal ini tidak hanya terbatas pada sekte luar saja, melainkan juga para pengikut sekte dalam, bahkan ada beberapa murid pribadi yang datang. Dia menghela napas dalam-dalam. Tampaknya dia telah meremehkan pengaruh Luo Bingyan dan Shen Qiyu di sekte tersebut. Sekarang mereka benar-benar menjadi musuh publik. Inti masalahnya adalah saya benar-benar dirugikan. Selain mengobati kedua orang itu, saya tidak melakukan apapun. Ia memandang semua orang yang hadir dan berkata, saudara-saudara, apa yang ingin kalian lakukan untukku? Ye Bufan, kau sampah, beraninya kau menghujat Peri Luo. Hari ini, aku, Cao Lingfeng, akan menjadi orang pertama yang tidak akan membiarkanmu pergi. Orang yang berbicara adalah Dewa Emas yang tampak masih sangat muda. Matanya merah dan dia tampak marah, seolah-olah Ye Bufan benar-benar telah mencuri istrinya. Beraninya kau, sampah, tidak menghormati Peri Shen. Aku, Song Jin, tidak akan pernah hidup berdampingan denganmu. Ini adalah pria tinggi dan kurus yang tampaknya menjadi penggemar Shen Qiyun. Dengan dua orang ini memimpin, yang lain mengikuti dan mengeluarkan raungan kemarahan mereka sendiri. Bajingan, apa hakmu untuk menghujat Peri Luo? Sialan, beraninya kau menyentuh Peri Shen. Kau pantas disambar petir. Hukum tidak menghukum massa, lupakan saja aturan sekte, ayo kita lanjutkan saja dan bunuh dia. Pada akhir teriakan itu, kemarahan semua orang berubah menjadi niat membunuh, dan beberapa orang bahkan berteriak bahwa mereka ingin membunuhnya secara langsung. Ye Bufan menciutkan lehernya karena takut. Jika begitu banyak orang benar-benar menyerang bersama, dia tidak akan mampu menahannya bahkan jika dia tidak menyembunyikan kekuatannya. Saudara-saudaraku, kalian salah paham. Ini benar-benar salah paham. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Ia berusaha keras menjelaskan, namun sayang, suaranya tenggelam oleh gemuruh suara orang banyak dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Melihat kerumunan yang marah hendak menerkamnya, Ye Bufan benar-benar tidak berdaya. Jika benar-benar tidak ada cara lain, dia hanya bisa bersembunyi di istana Raja Naga. Meski senjata sihir luar angkasanya terbongkar,
dia berhasil menyelamatkan hidupnya. Dan pada saat kritis ini, tiba-tiba teriakan dingin terdengar di udara. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok bayangan putih melesat mendekat dan langsung menerobos kerumunan dan muncul di depan Ye Bufan. Dia mengenakan pakaian putih berkibar, memegang pedang ajaib di tangannya, dan sikapnya yang mengesankan membuat seluruh hadirin terpesona. Luo Bingyanlah yang baru saja berhasil melewati kesengsaraan. Siapapun yang berani menyentuh adik laki-lakiku, aku akan mengirimnya ke istana untuk menjadi kasim. Suara yang menawan terdengar, tetapi suara itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung. Sen Qiu melayang seperti kupu-kupu merah dan mendarat di sisi lain Ye Bufan. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kedua peri yang baru saja menyelesaikan kesengsaraan akan datang untuk melindungi seonggok sampah. Ini belum berakhir. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jauh, siapa yang berani menyentuh junior Brother Ye. Semua orang terkejut dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka dari kejauhan. Mereka sebenarnya adalah murid-murid perempuan dari Sekte Pedang Liu Guang satu demi satu. Orang-orang ini sangat kuat. Mereka datang ke halaman dan melindungi Ye Bufan, menatap orang-orang di luar dengan mata penuh harap. Dengan baik, melihat kejadian ini, Song Jin, Cao Lingfeng dan yang lainnya menggertakkan gigi karena kebencian. Bagaimana mungkin orang ini memiliki kemampuan dan kebajikan untuk dilindungi oleh begitu banyak peri wanita? Yang paling tidak tertahankan adalah Luo Bingyan dan Sen Qiu, yang memimpin. Kedua wanita ini dapat dikatakan sebagai dewi di mata semua pria. Mereka biasanya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang lain, tetapi hari ini mereka bersama-sama melindungi seorang pria, yang membuat mereka semakin marah. Cao Lingfeng melihat Luo Bingyan dengan raut wajah yang menyanjung. Ia melangkah maju dan berkata, "Peri Luo, kudengar bajingan ini menghujatmu. Jadi aku datang ke sini untuk melampiaskan amarahmu. Tidak perlu, keluar dari sini." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh Luo Bingyan dengan dingin. Kemudian dia memandang semua orang yang hadir dengan pandangan dingin, "Mulai sekarang, kamu Bufan adalah laki-laki saya. Siapapun yang berani menyentuhnya adalah musuh saya, dan dia akan dibunuh tanpa belas kasihan." Dengan baik, kamu Bufan hanya menghela nafas lega, tetapi pada saat ini dia hampir tersedak sampai mati oleh air liurnya. "Kenapa aku laki-laki Anda?" Hal semacam ini sulit dijelaskan, tapi sekarang tidak apa-apa, jadi tidak perlu menjelaskannya sama sekali. Cao Lingfeng tidak berani menghadapi Luo Bingyan secara langsung, jadi dia mengambil 2 langkah ke belakang dan memelototi kamu dengan sengit, matanya penuh kemarahan. Song Jin melangkah keluar dan datang ke Sen Qiu, "Fairy Sen, tolong keluar dari jalan. Saya akan berurusan dengan orang yang tidak tahu malu ini untuk Anda." Sen Qiu mengangkat tangannya untuk merapikan rambut panjang di dahinya, dengan wajah yang menawan dan postur tubuh yang besar. "Aku keluar dari jalan, mengapa aku harus keluar dari jalan?" Song Jin swallowed, bukankah bajingan ini menghujat peri? Itu benar, tapi jadi apa? Sen Qiu mengangkat tangannya dan menyentuh perutnya yang lebih rendah. "Saudara junior Ye sekarang adalah pasangan ganda budaya saya. Mungkin saya sudah memiliki bayinya sekarang. Tidakkah Anda membunuhnya membuat anak saya kehilangan ayahnya?" Engah. Mendengar kata-katanya, kamu Bufan hampir mengeluarkan darah tua. Dia adalah seorang leprechaun. Ini jelas di sini untuk membawa kebencian bagi diri saya sendiri. Setelah kerusuhannya, dia sekarang benar-benar berdiri di depan orang-orang ini. Bab 3154, menonton kesenangan tanpa takut masalah. Anda, Song Jin tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Pria ini terdiam sejenak, lalu marah dan menamparkan Ye Bufan. "Keluar dari sini." Sen Qiu melambaikan tangannya, dan energi dahsyat itu langsung menyapu dirinya sejauh 100 meter. Song Jin bangkit dari tanah, tampak gila, "Saudara-saudara, mari kita bekerja sama, kita harus membunuh bajingan itu." Mendengar teriakannya, yang lain juga menjadi bersemangat untuk bergerak. Lagi pula, dengan seseorang seperti Ye Bufan di sekitar, mereka mungkin tidak memiliki mitra kultivasi ganda di masa depan.
Para peri perempuan, yang dipimpin Luo Bingyan, menghunus pedang peri mereka dan bersiap untuk bertempur, siap memulai perkelahian jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Pada saat ini, momentum besar langsung memenuhi seluruh tempat, diikuti oleh suara agung yang mencapai telinga semua orang. Hentikan! Begitu dia selesai berbicara, sosok Dauji muncul di udara. Melihat penguasa Balai Penegakan Hukum keluar sendiri, semua orang yang hadir segera menghentikan gerakan mereka, dan tidak ada seorang pun yang berani menantang otoritas penguasa. Semuanya, dengarkan aku. Pemimpin sekte telah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang berani menyerang Ye Bufan secara diam-diam akan dihapuskan kultivasinya dan dikeluarkan dari sekte. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat menjadi sunyi dan semua murid laki-laki tercengang. Orang yang memiliki status tertinggi di Sekte Pedang Liu Guang adalah master sekte yang misterius, tetapi dia jarang bertanya tentang urusan sekte pada hari kerja, dan biasanya menyerahkan semuanya kepada tetua agung untuk ditangani. Karena itu, pemimpin sekte jarang memberi perintah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan keluar sendiri hari ini untuk mendapatkan sesuatu yang sia-sia. Apa yang masih kau lakukan di sana? Keluar dari sini. Dengan teriakan dingin, banyak murid laki-laki yang hadir tidak berani lagi tinggal dan meninggalkan tempat itu dalam keadaan berantakan. Dauji tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melirik Ye Bufan, lalu menghilang di udara. Di ruang kepala sekolah, Hua Bingyu berdiri di hadapan wanita itu. Kakak senior, apakah masalah sekecil ini layak mendapat perintah pribadimu? Masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Wanita itu berkata, sepertinya kita pernah meremehkan pria kecil ini sebelumnya. Dia bukan hanya seorang jenius, tetapi juga seorang harta karun. Bersamanya, kekuatan sekte kita akan dapat meningkat pesat, dan pasti akan menjadi pemimpin di antara 4 sekte besar di masa mendatang. Petik 2. Hua Bingyu sedikit mengernyit, kakak senior, apakah maksudmu membiarkan dia berlatih kultivasi ganda dengan wanita abadi di sekte? Hehehe. Jangan khawatir, bukan itu maksudku. Wanita itu tertawa manis, tidakkah kau perhatikan? Pria kecil ini lebih berprinsip dari yang kita duga. Saya sungguh heran, mengapa dia tidak tergerak oleh kedua wanita paling terkemuka di sekte itu, yang datang kepadanya atas inisiatif mereka sendiri. Apa yang perlu dikhawatirkan dalam situasi ini? Bahkan jika kita setuju, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Pipi Hua Bingyu memerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di pihak Ye Bufan, dia akhirnya menghela napas lega ketika melihat semua orang mundur. Ia mengamati lagi para peri yang melindunginya. Ada yang gemuk dan ada yang kurus, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Terima kasih, kakak-kakak senior. Ye Bufan membungkuk pada semua orang dan berkata, tapi tempatku terlalu kecil, semuanya silakan kembali. Setelah dia berkata demikian, para peri perempuan yang hadir tidak menunjukkan niat untuk pergi. Seorang peri wanita berbaju merah berdiri. Meskipun pipinya sedikit merah, dia tetap berkata, adik Ye, aku bersedia menjadi rekan Taomu, bolehkah? Yang lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka semua memandang pada saat yang sama, dan makna di mata mereka terlihat jelas. Orang-orang ini semua mempunyai ide yang sama, yaitu menjadi rekan kultivasi gandanya. Ini, kakak-kakak senior, kalian mungkin salah paham. Ye Bufan tahu di mana akar permasalahannya. Pertama, Feng Ziwu mengalami kesengsaraan, lalu Luo Bingyan dan Shen Qiu muncul, membuat semua orang keliru percaya bahwa teknik kultivasi gandanya maha kuasa. Sebenarnya, saya tahu bisnis saya sendiri. Sekalipun saya bersedia, saya tidak dapat membantu orang-orang ini meningkatkan kultivasi mereka dengan berlatih kultivasi ganda. Inilah yang terjadi. Dia menceritakan seluruh kejadian dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, tidak ada yang salah antara aku, Peri Luo, dan Peri Shen. Alasan mengapa mereka mampu membuat terobosan cepat adalah karena latihan dan bakat mereka selama bertahun-tahun. Saya hanya membantu sedikit. Petik 2. Ini. Semua orang yang hadir menggelengkan kepala, sedikit kekecewaan terpancar di mata mereka, lalu berteriak, kami tidak percaya. Mereka datang ke sini hari ini dengan penuh harapan. Ye Bufan tampan,
meskipun dia pecundang terkenal yang tidak bisa berlatih. Tetapi mampu membantu diri sendiri dengan cepat meningkatkan kultivasinya juga merupakan bakat yang langka. Justru karena itulah para peri perempuan ini sepakat dalam hati mereka bahwa mereka akan sangat bahagia menjalin pasangan Tao dengan orang seperti itu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan sama sekali berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Jika tidak dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi, maka Anda telah kehilangan hal yang paling penting. Apa gunanya memiliki pasangan Tao? Kami tidak percaya, Anda pasti berbohong kepada kami. Para peri perempuan itu berteriak satu demi satu, masih memegang erat secercah harapan terakhir di hati mereka. Apa yang kukatakan itu benar. Kalau kau tidak percaya, tanyakan saja pada kedua peri itu. Setelah berbicara, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Shen Qiyu dan orang lain di sampingnya. Luo Bingyan berdiri di sana, ekspresinya tidak berubah, tidak bergerak, seolah-olah dia adalah patung es, tanpa reaksi apapun. Dengan baik, Ye Bufan tidak punya pilihan selain menatap Shen Qiyun dan berkata dengan cemas, "Peri Shen, tolong katakan sesuatu. Apa yang Anda ingin orang katakan?" Shen Qiyun menatapnya dengan mata yang menawan, suaranya begitu manis sehingga sepertinya dia bisa meneteskan air gula. "Saya." Ye Bufan sangat marah sehingga dia muntah darah. Benar saja, banyak peri perempuan yang hadir segera menjadi bersemangat. "Saudara junior Ye, jangan berbohong kepada kami, jadilah pasangan Tao kami." Begitu orang-orang ini bergegas ke depan, mereka melihat adegan itu di luar kendali. Dia mengangkat tangannya dan menggulung lengan tangan kanannya, mengungkapkan lengan putihnya. Dengan baik, meskipun Luo Bingyan tidak mengatakan apa-apa, semua orang yang hadir tiba-tiba menjadi diam. Dengan Gongsha di sana, itu berarti bahwa apa yang baru saja kamu katakan itu benar, dan itu benar-benar tergantung pada keterampilan medis, bukan budidaya ganda. Dia menghela nafas lega, tetapi dia tidak berharap peri perempuan juga. Pada saat yang sama, saya juga sedikit bingung. Bahkan di ranah yang lebih rendah, hanya wanita dari keluarga terkenal yang dapat menerima perawatan ini. Setelah keheningan singkat, peri yang tinggi dan kurus dengan rambut panjang berkata, "Itu benar. Selama kami dapat membantu kami meningkatkan budidaya kami, Anda bisa mendapatkan kondisinya." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, hati kamu tiba-tiba bergerak. Saya awalnya seorang dokter, dan itu adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan pasien, dan itu juga layak mengumpulkan beberapa biaya medis. Sekarang saya telah memperoleh warisan sekte medis kuno, mudah untuk memperbaiki pil, tetapi yang saya kurang adalah berbagai herbal peri, dan ini hanyalah kesempatan yang baik. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk memandang Shen Qiyun. Apakah sekte itu memungkinkan pembukaan klinik? Bab 3155, Ancaman Shen Qiyun. Shen Qiyun berkata, "Apakah kamu berbicara tentang klinik? Aku tidak tahu tentang itu. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak ada batasan dalam aturan sekte. Itu berarti hal itu tidak melanggar aturan sekte." Ye Bufan berbalik dan menatap semua orang yang hadir. "Bagaimana kalau begini? Besok aku akan membuka klinik di sini. Siapapun yang membutuhkan perawatan medis bisa datang menemuiku. Tentu saja, saya akan mengenakan biaya. Saya akan menulis pengumuman besok untuk memberitahu semua orang tentang standar khusus tersebut." Petik 2. Sorak-sorai langsung terdengar di tempat kejadian. Bagi para peri wanita ini, membayar biaya pengobatan adalah hal yang wajar, dan yang terpenting adalah biaya tersebut dapat membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka. Setelah berulang kali meneguhkan janjinya, semua orang bubar, dan tak lama kemudian pelataran kembali damai lagi. Ye Bufan menghela napas lega lagi. Ini adalah hal yang paling sering dia lakukan sejak dia bangun. Awalnya dia khawatir, tetapi kemudian dia menghela napas lega. Kemudian dia menatap Luo Bingyan dan Shen Qiyun lagi. "Bibi, apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak pergi saja?" Sekarang dia takut pada dua wanita di depannya. Dia tidur nyenyak, tetapi siapa yang dia sakiti? Semua masalah itu dibawa oleh mereka. Namun yang tidak terduga adalah kedua orang itu tidak berniat pergi. Sebaliknya, Luo Bingyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar di sebelah kiri,
mulai sekarang, ini milikku. Apa maksudmu? Ye Bufan terkejut. Apakah kamu masih akan tinggal bersamaku? Aku berutang budi padamu. Aku akan tinggal di sini dan melindungimu selama beberapa hari ke depan. Tidak, kamu tidak perlu berutang budi padaku, bisakah kamu pergi saja sekarang? Ye Bufan baru saja menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri daya tarik wanita ini. Banyak sekali pria abadi yang tergila-gila padanya. Jika dia tetap di kamarnya, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia hadapi di masa depan. Tidak, aku tidak terbiasa berutang budi pada orang lain. Suara Luo Bingyan dingin, dan setelah dia selesai berbicara, dia langsung berjalan masuk ke ruangan tanpa ada niat untuk meminta persetujuan pemiliknya. Ye Bufan merasa tidak berdaya. Dia ingin mengusir pria itu, tetapi pria itu sudah memasuki alam Dewa Yi Agung dan bukan seseorang yang bisa dia ganggu. Tak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan menatap Sen Qiyun, mengapa kamu tidak pergi? Sebagai perbandingan, yang paling dia takuti adalah wanita yang mempesona ini. Meskipun Luo Bingyan dingin, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Wanita ini benar-benar berbeda. Dia hanya membuat masalah bagi dirinya sendiri satu demi satu. Dia adalah tipe yang hanya ingin bersenang-senang dan tidak takut pada masalah apapun. Mengapa saya harus pergi? Sen Qiyun menatapnya dengan tatapan genit, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar di sebelah kanan. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Ye Bufan bingung mengapa kedua wanita itu menyukainya. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin, kamu harus segera pergi. Itu harus dilakukan meskipun itu tidak mungkin. Anda tidak memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Sen Qiyu datang di depannya dalam sekejap, dada mereka saling menempel, dan wajah tanpa cacatnya begitu dekat dengannya, memancarkan godaan yang tak ada habisnya. Adik kecil, kau membuatku malu. Tahukah kau berapa banyak orang yang ingin tinggal bersamaku? Ye Bufan dengan cepat mundur 2 langkah, kakak senior, kuilku kecil dan tidak dapat menampung Dewa Agung sepertimu. Sebaiknya kau segera pergi. Tidak, kuilmu sangat besar. Sen Qiyun tersenyum menawan, wanita itu dingin dan munafik, dan dia membuat dirinya terdengar benar. Sebenarnya, alasan mengapa dia tidak pergi adalah karena dia ingin mengandalkanmu untuk meningkatkan kultivasinya. Karena kamu bisa mengizinkan kami memasuki alam dai immortal, pasti ada cara lain untuk membantu kami berkembang di masa depan. Jadi, dengan bayi besar seperti kamu di sini, bagaimana mungkin kami bisa pergi? Petik 2. Dengan baik, Ye Bufan tidak menyangka kedua wanita ini akan tinggal di sini dan memperlakukannya sebagai tiket makan jangka panjang. Tidak, saya tidak setuju. Ya, Sen Qiyu datang di depannya lagi dan melingkarkan lengannya di lehernya. Ye Bufan sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghindar. Di bawah tekanan Dewa Dai, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? Sen Qiyu bergerak sedikit lebih dekat padanya, dan ujung hidung mereka bersentuhan. Jika Anda tidak setuju, saya akan menyeret Anda ke ruangan sekarang juga dan mewujudkannya sebagai fait accompli. Saat itu aku akan menjadi wanitamu, kau tidak akan mengusirku lagi kan? Biarkan aku katakan lagi sekarang, apakah kau ingin aku tinggal? Petik 2. Ye Bufan merasa sangat tertekan. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan diancam oleh seorang wanita seperti ini. Namun, situasinya seperti ini, orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap, dan mereka hanya bisa berkata tanpa daya, apakah saya masih punya hak untuk menolak? Jika Anda ingin tinggal di sini, tinggallah di sini. Hehe, adik kecil, tidakkah kau pikir adikmu begitu tidak tergerak? Tidak bisakah kau menahan diri sedikit dan memberi adikmu kesempatan untuk memakanmu? Sen Qiyu memutar matanya dengan sedih saat berbicara, lalu dia mulai terkikik, tubuhnya bergetar seperti bunga, kedua bola putihnya bergetar sedemikian rupa sehingga dia terpesona. Ye Bufan merasa semakin sedih, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Baiklah, kalau begitu, aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Bersikaplah baik kepada adikku. Jika kamu tidak senang, aku akan mendorongmu ke tempat tidur.
Setelah mengatakan ini, Shen Qiu mengayunkan tubuh seksinya dan berjalan memasuki ruangan di sebelah kanan. Sungguh menyebalkan. Ye Bufan dipenuhi amarah. Dia tidak pernah menyangka suatu hari dia akan diancam oleh seorang wanita seperti ini. Wanita itu ingin menjatuhkannya kapan saja. Apakah ada keadilan di dunia ini? Bahasa Indonesia, dia sekarang ingin segera bergegas dan membunuh iblis perempuan itu saat itu juga, tetapi akhirnya dia menahan diri. Wanita ini terlihat bergairah dan seksi, tetapi sebenarnya dia masih perawan. Dapat dilihat bahwa karakter asli orang lain sangat berbeda dengan apa yang dia tunjukkan. Sampai sekarang dia masih belum bisa memahami wanita ini. Anda mungkin mengatakan dia munafik, tetapi dia hanya menjelaskan tujuannya kepada kami. Anda mengatakan dia jujur, tetapi Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, pihak lain itu bukanlah seorang vanggel dan juga tidak jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Alasan dia bersikap seperti ini hanya untuk menggodaku. Begitu dia terobsesi dengan kecantikan, dia akan jatuh ke telapak tangan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Halaman rumah Ye Bufan sangat luas, namun jumlah kamarnya sangat terbatas, hanya 3. Kamar di sebelah kiri sekarang ditempati oleh Luo Bingyan, dan kamar di sebelah kanan ditempati oleh Shen Qiu. Dia hanya memiliki kamar di tengah kiri. Selain ketiga kamar tidur ini, hanya dapur dan kamar mandi yang tersisa. Dia hendak kembali ke kamarnya, tetapi saat dia masuk, pintu di sebelah kanan terbuka dan Shen Qiu berjalan keluar. Meski hanya sesaat, citranya telah berubah drastis. Kuncir kuda yang awalnya berdiri di belakang terurai, dan rambut hitam panjangnya jatuh dari atas kepala seperti air terjun, tetapi terhalang oleh gelombang yang bergulung-gulung saat mencapai dada. Dia berganti ke jubah longgar dan tampak bersiap untuk mandi. Saat dia melihat Ye Bufan, dia meregangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun, lalu menampakkan senyum menawan yang begitu menggoda hingga bisa membunuh orang. Adik Ye, aku mau mandi dulu. Apa kamu mau kami ikut?